Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Restiana dari program studi ekonomi syariah semester 7 kelas D akan menjelaskan kembali apa saja materi yang sudah saya dapatkan dan saya pahami selama berlangsungnya mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama, materi mengenai apa itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan ilmu atau studi yang mempelajari tentang layak atau tidaknya suatu usaha tersebut untuk dijalankan. Tujuan dari studi kelayakan bisnis tersebut yaitu untuk mengurangi kerugian, memudahkan dalam perencanaan, serta memudahkan dalam melakukan pengendalian dalam bisnis tersebut. Manfaat yang didapatkan dari studi kelayakan bisnis yaitu ada dua. Yang pertama, manfaat finansial. Manfaat finansial ini berupa keuangan atau keuntungan yang berpengaruh pada ekonomi nasional, produk nasional bruto dan produk domestik bruto. Manfaat yang kedua yaitu manfaat sosial, yaitu manfaat bagi masyarakat. Jadi usaha atau bisnis yang akan dibangun harus bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian materi tentang depresiasi atau penyusutan. Nah, depresiasi atau penyusutan digunakan untuk menentukan nilai yang akan dibayarkan aktiva pada setiap tahunnya. Jumlah yang dapat didepresiasi dari suatu aktiva tetap yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai sisa? Nilai sisa adalah perkiraan nilai aktiva tetap setelah dicapai sesuai dengan umur ekonominya. Contohnya seperti mobil. Apabila mobil tersebut berumur 5 tahun, maka yang dihitung sebagai aktiva yaitu setelah dari 5 tahun tersebut. Perhitungan penyusutan atau depresiasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan metode garis lurus, unit produksi, saldo menurun berganda, dan jumlah angka tahun. Selanjutnya yaitu time value of money. Dalam bahasa Indonesia, time value of money berarti nilai waktu dari uang. Nah, nilai waktu dari uang ini adalah sebuah konsep penting dalam finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga di masa sekarang dibandingkan dengan masa yang akan datang dengan besaran yang sama. Jika nilai nominalnya sama, maka uang tersebut akan lebih berharga di masa sekarang daripada di masa mendatang, disebabkan karena sudah terpengaruhi oleh berbagai faktor seperti inflasi, deflasi, dan sebagainya. Ada 6 rumus utama dalam time value of money. Yang pertama yaitu nilai yang akan datang atau future of value. Yang kedua yaitu nilai yang sekarang atau present value. Nilai yang ketiga yaitu nilai masa depan atau yang akan datang dari anuitas atau future value of annuity. Selanjutnya yaitu nilai sekarang dari anuitas atau present value of annuity. Anuitas selanjutnya yaitu anuitas angsuran hutang, dan yang terakhir anuitas cadangan pengganti. Selanjutnya yaitu tentang peramalan permintaan. Peramalan permintaan ini merupakan salah satu dari sekian banyak materi yang digunakan untuk memahami tentang studi kelayakan bisnis. Peramalan permintaan ini merupakan sebuah ilmu untuk memprediksi kejadian di masa yang akan mendatang sebagai dasar untuk keputusan bisnis dalam memproduksi, persediaan tenaga kerja, dan penentuan fasilitas. Ada 6 metode dalam peramalan dan pengukuran permintaan. Yang pertama, pendekatan peramalan. Yang kedua, prosedur peramalan. Yang ketiga, kendala teknik peramalan.
Yang keempat, pengukuran permintaan produk. Yang kelima yaitu permintaan produk yang sudah mapan. Dan yang terakhir, peramalan permintaan produk. Selanjutnya yaitu tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix digunakan, strategi ini digunakan untuk bersaing di dalam pasar. Strategi ini digunakan untuk bersaing secara sehat di dalam pasar. Ada 4 variabel yang diperlukan untuk memenangkan persaingan di dalam pasar. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, yang berarti disusul dengan target pemasaran atau target pemilihan pasar. Yang kedua yaitu bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari 4 unsur, yaitu produk, price, place, dan promotion. Dan faktor pendukung yaitu people, public relations, power, physical, dan publicity atau purchasing power. Kemudian variabel yang ketiga yaitu tentang anggaran pemasaran, dan variabel yang terakhir adalah ketepatan waktu. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang dibahas di dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu adalah aspek hukum. Tujuan dari analisis terhadap aspek hukum tersebut, aspek hukum ini adalah untuk menentukan keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang diperlukan atau dokumen-dokumen yang dimiliki. Di dalam aspek hukum ada beberapa hal yang dibahas, yaitu bentuk badan hukum, prosedur perizinan atau legalitas, kemudian lembaga, departemen atau instansi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, dan rancangan anggaran dasar perusahaan. Kemudian aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial ini diteliti agar sebuah usaha yang nantinya akan didirikan itu memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dan juga negara. Kemudian aspek lingkungan dan AMDAL. Analisis terhadap aspek lingkungan dan AMDAL ini yaitu analisis terhadap apakah bisnis ini cocok untuk dilakukan di lingkungan tersebut, dan bagaimana dampak yang nantinya akan ditimbulkan dari didirikannya bisnis tersebut, seperti apakah limbah nanti akan mencemari lingkungan atau tidak, seperti itu. Kemudian aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini merupakan aspek yang sangat penting, sehingga analisa di dalam aspek ini sangat diperlukan agar nantinya perusahaan dapat meraih keuntungan dan mengurangi risiko kerugian. Alat ukur yang digunakan untuk menentukan kelayakan dari aspek ini yaitu pendekatan payback period, average rate of return, net present value, profitability index, dan break even point. Nah, modal adalah pengadaan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan. Modal dapat dilihat dari sisi kanan, yaitu hutang, saham, laba ditahan, saham preferen, dan saham biasa. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, materi yang dapat saya pahami. Sejujurnya saya masih perlu untuk belajar lagi agar lebih memahami tentang studi kelayakan bisnis, karena materi ini sangat penting apabila kita ingin, khususnya saya mungkin di masa depan akan menjalankan bisnis sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.